Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IMP yang ingin mengetahui jelas tentang perihal bab jima. Jima itu adalah hubungan intim di rumah tangga atau suami istri yang memang tercantum di dalam kitab Qurratul Uyun. Nah, sahabat IMP, di sini ada yang bertanya, bagaimana cara yang baik dalam melakukan jima. Jima itu adalah istilah kata dari berhubungan intim yang ada di dalam kitab fikih yang disebut dengan jima. Nah, jima yang benar itu ada etika yang baik dalam berjima. Jikalau suami istri melakukan jima setiap hari, di dalam kitab Qurratul Uyun itu tidak boleh, karena bisa menyebabkan penyakit kepada keduanya. Jadi sebenarnya yang disunahkan untuk berjima itu adalah 4 hari sekali atau maksimal seminggu 3 kali. Dan ada waktu-waktu yang dimakruhkan di dalam hubungan jima, yaitu di awal bulan pertama, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Kenapa dimakruhkan? Karena jikalau kita melakukan jima dalam waktu yang dimakruhkan di dalam kitab, itu setan-setan itu berdiri di lubang jakar si laki-laki. Maka dari itu kita harus bisa waspada. Mungkin tidak ada bahasa atau dalih yang mengatakan larangan dalam hubungan suami istri ya. Tapi di sini kita harus tahu waktu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu waktu, di situ kita akan melahirkan banyaknya setan-setan yang ada di dalam diri kita. Karena etika dalam berjima itu, kita harus membaca bismillah. Kita harus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dan ayat kursi 1 kali. Setelah itu boleh melakukan hubungan suami istri. Dan di saat kita berhubungan suami istri, si suami tidak boleh mencium kedua mata istri. Kenapa? Karena di dalam kitab Qurratul Uyun, menurut Ibnu Yamun, bahwa mencium kedua mata istri itu akan menyebabkan pertengkaran, munculnya hawa nafsu emosi ke dalam diri, karena yang mencium ke kedua mata istri itu adalah bisikan dari syaitan. Nah, makanya untuk para suami harus bisa waspada, harus tahu bukan hanya karena kasih sayang mencium kedua mata istri, tetapi itu adalah bisikan dari setan untuk bisa melahirkan setan yang ada di dalam diri kita. Itu juga nggak boleh ya, karena etikanya si suami sebelum bercumbu atau sebelum berjima itu melakukan sunah-sunah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memegang kedua tangan istri, mencium keningnya, mencium pipi kanannya, dan setelah itu melakukan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan, di situ disunahkan laki-laki untuk menyetubuhi istri dengan cara apa? Yaitu matikan lampu, pakai lampu tidur, berarti remang-remang kan ya. Setelah itu angkat kedua kaki istri dan pantatnya diganjal dengan bantal, itu sunahnya. Dan laki-laki menyetubuhi istri posisi di bagian atas. Kenapa harus di bagian atas? Karena di bagian atas itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang tiada tara, yang akan dirasakan oleh keduanya. Nah, banyak mungkin ya sahabat IMP, untuk para suami dan para istri yang pernah melakukan posisi bersetubuh seperti miring, atau misalkan si istri di atas, atau misalkan dalam posisi berlutut. Nah, itu di dalam kitab Qurratul Uyun itu tidak boleh, karena dengan posisi menyetubuhi dengan cara berlutut itu bisa menyebabkan sakit seluruh bagian tubuh. Dan kedua, di dalam posisi menyetubuhi istri dengan cara miring, misalkan tidur miring gitu kan, itu bisa menyebabkan sakit pinggang untuk keduanya. Dan posisi si istri di atas dalam
bersetubuh, itu juga tidak boleh karena akan menyebabkan kencing batu kepada si istri. Nah, makanya di sini di dalam etika berjima itu kita harus benar-benar dipakai supaya apa yang kita lakukan dalam berjima itu sehat ya. Selain sehat pun juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hubungan berjima di dalam rumah tangga itu adalah sangat penting dan wajib. Tetapi wajibnya itu bukan berarti wajib harus setiap hari. Wajibnya itu atau sunahnya diperbolehkan maksimal seminggu itu 3 kali, minimalnya setiap 4 hari sekali. Dan ada juga waktu-waktu yang dimakruhkan selain 3 yang tadi saya sebutkan ya, awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Yang dimakruhkan selain itu ada di malam takbiran Idul Fitri dan malam takbiran Idul Adha. Nah, kenapa nggak boleh di malam takbiran Idul Fitri? Karena itu wajibnya kita bertakbir dan harus mensucikan diri tanpa adanya hubungan jima walaupun dengan muhrimnya. Nah, kenapa nggak boleh melakukan di malam takbiran Idul Adha? Karena pada saat itu malam Idul Adha itu adalah terbunuhnya anak-anak yang tidak berdosa, yang memang terbunuh dengan cara setan yang menyelimuti di dirinya orang-orang yang tidak iman dan takwa. Nah, seperti banyak mungkin orang-orang yang melakukan berjima belum juga apa-apa udah mulai kesel, udah mulai bertengkar karena tidak sesuai dengan keinginannya si suami atau si istri. Nah, itu adalah tanda-tanda si suami atau si istri itu udah dirasuki oleh setan. Dirasukinya seperti apa? Bukan berarti setan masuk ke dalam diri manusia, bukan. Tetapi lubang jakar si suami itu ditumpangi oleh setan. Makanya jikalau si suami tidak membacakan Bismillah atau ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, di saat menyetubuhi istri, setan masuk ke dalam vaginanya si istri. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kita harus benar-benar memakai etika dalam berjima. Kalau misalkan setan-setan itu masuk ke dalam vagina kita dan akhirnya si suami itu masturbasinya itu tidak akan pernah merasakan puas. Akan terus-menerus ingin mencoba hal yang di luar aturan. Contoh, udah mau keluar nih di dalam vagina contohnya gitu kan, tapi karena ada setan di dalam lubang jakarnya berubah ingin pindah ke dubur, contoh seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Karena orang yang melakukan jima ke dalam dubur itu haram, masuk ke dalam dosa besar. Satu, selain dari kesehatan itu bisa menyebabkan penyakit apa? HIV, kanker rahim kepada si perempuan. Dan kepada laki-lakinya juga itu menyebabkan penyakit sifilis walaupun menyetubuhi dubur istri, karena itu nggak boleh, karena dubur itu adalah tempatnya mengeluarkan kotoran. Makanya di dalam kitab Qurratul Uyun tidak boleh menyetubuhi istri ke dalam dubur, karena itu sungguh perbuatan yang haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Nah, kenapa kok seperti dipersulit di dalam berhubungan suami istri? Sebenarnya tidak dipersulit, ada teknik cara untuk bisa si suami merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa harus berhubungan dalam posisi miring, posisi si istri di atas, posisi berlutut, sebenarnya ada cara atau teknik yang bisa membuat suami merasakan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, yaitu dengan mempunyai wudhu sebelum berjima, membacakan Bismillah, Al-Ikhlas, dan juga ayat kursi supaya terhindar dari setan yang akan bersarang di lubang jakar si laki-laki. Di situ posisi si istri di bawah, pantat diganjal dengan bantal, dan di saat suami mau mengeluarkan mani dalam posisi di atas, si suami itu harus mengangkat pinggangnya si istri ke atas sedikit. Itu adalah sunnahnya menurut sabda Rasulullah SAW. Jadi kalian sahabat IMP bisa mencoba dengan cara itu, karena ini merupakan seks Islami sesuai yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun yang pada saat itu sering sekali dipelajari oleh para santri supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dalam berjima di rumah tangga. Nah, banyak juga kan orang-orang yang selalu aral ya di dalam dirinya di saat mau melaksanakan kewajiban batiniah, yaitu berjima. Nah, itu adalah tanda dan ciri-cirinya setan sedang menaungi di dalam
lubang jakarnya. Jadi di situ si istri harus tahu, jikalau si suami nafsunya berlebih, di situ harus kita tahan. Bukan berarti kita menolak. Karena sesungguhnya jikalau istri menolak keinginan suami dalam berjima, malaikat akan murka. Allah pun juga akan murka. Tapi di situ kita harus lihat dulu nih, keinginan suami itu atas dasar apa? Atas dasar sesuai sunnah atau atas dasar sesuai nafsu yang di luar batas. Kalau misalkan atas dasar sunnah, berarti si suami itu tahu cara dalam berjima itu dalam waktu yang mana, waktu yang tepat atau yang dimakruhkan. Kalau di dalam waktu yang tepat, si istri wajib meladeni suami dengan senang hati. Tapi kalau di waktu yang dimakruhkan, si istri wajib menolak. Kalau misalkan waktu itu memang tidak boleh dipakai untuk berjima. Nah, seperti suami contoh yang ingin terus-menerus melakukan kesalahan dalam berhubungan intim, itu wajib kita tolak. Kalau nggak kita tolak, itu sama dosanya. Dua-duanya akan mendapatkan kemadharatan. Contoh nih, si suami selalu ingin menyetubuhi di dalam dubur. Walaupun hanya ditempelin saja, nggak masuk gitu kan, itu tetap tidak boleh. Karena sesungguhnya dubur itu harus dijauhi. Jangan pernah tersentuh oleh tangan si suami, apalagi dengan jakarnya. Karena itu akan menimbulkan hawa nafsu amarah yang berlebih kepada si suami. Yang di sana nanti akan muncullah keseuzonan si suami terhadap istri. Itu sudah tertulis di dalam kitab Qurratul Uyun. Jadi jikalau saya berbicara seperti ini tidak bid'ah, karena memang sudah tertulis. Berarti itu tidak mengedepankan etika di dalam berjima. Berarti itu hukumnya juga sia-sia ya, makruh. Nah, yang harus kita harapkan di dalam berhubungan jima itu adalah sunnah dan ridhonya Allah. Karena kalau kita mengikuti sunnah, insya Allah hubungan rumah tangga akan baik-baik saja, akan adem ayem, akan harmonis, dan akan mendapatkan ridho Allah berupa milik rezeki yang berlimpah yang memang diinginkan oleh setiap manusia di dalam muka bumi ini. Kita menikah ingin mendapatkan kekayaan, contoh gitu kan, ingin mendapatkan kekayaan, yaitu kaya hati, kaya harta, dan mendapatkan rezeki untuk bekal ibadah untuk anak-anak kita kelak nanti, untuk cucu-cucu kita. Nah, di situ salah satunya yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah berumah tangga, yang harus kita lakukan adalah etika dalam berjima. Jikalau kita salah melakukan jima, di situ kita akan salah dalam melakukan kehidupan di rumah tangga. Seterusnya kita akan salah dan selalu dirundung oleh masalah. Makanya, jima itu hal yang wajib di dalam orang yang sudah berumah tangga, karena itu adalah ikhtiar batiniah. Nah, ikhtiar batiniah itu harus kita jaga dari sekarang. Kita punya anak, kita punya cucu, contohnya ya. Di dalam berjima itu kita harus benar-benar tepat pada waktunya. Jangan asal, karena kalau asal itu bisa mempengaruhi kepengaruh permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, sahabat IMP, mungkin dari sekarang sahabat IMP pun juga bisa ya membaca kitab Qurratul Uyun dalam bab jima. Di dalam bab jima banyak sekali yang menerangkan kunci dalam kesuksesan berumah tangga, kunci dalam keharmonisan rumah tangga, dan kunci etika dalam berjima. Yang paling penting menurut saya itu adalah berjima. Kalau misalkan berjima sudah baik etikanya, akan baik kehidupan rumah tangga. Tapi kalau berjimanya salah, kehidupan rumah tangganya seterusnya akan salah. Karena setan sangat suka diam di dalam lubang jakar laki-laki atau suami yang memang ingin menyetubuhi istrinya di waktu yang salah. Makanya jangan heran kalau misalkan ada istri yang menolak suami jikalau waktu itu salah. Tapi jangan heran juga untuk istri jikalau suami ingin bersetubuh tiba-tiba marah-marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Itu salah satu tanda-tanda bahwa setan ada di dalam lubang jakar. Nah, bagi semua sahabat IMP yang sudah pernah merasakan hal seperti itu, mari kita sama-sama bertobat, kita sama-sama mengucap istighfar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sepele dalam hubungan jima. Mungkin menurut manusia itu adalah hal yang sepele, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat besar, karena etika dan adab dalam berjima itu utama dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam kitab Qurratul Uyun
memang tidak boleh melakukan berjima di hari lahir. Misalkan si istri lahirnya hari Senin, nah itu nggak boleh. Suami misalkan lahirnya hari Sabtu, itu pun juga nggak boleh. Jadi kita bisa ngambil hari-hari lain selain dari hari weton kita. Sebenarnya yang disunahkannya itu adalah kalau misalkan malam itu adalah malam Jumat. Kalau misalkan menyetubuhi siang, contohnya gitu kan, itu yang disunahkannya itu pada hari Jumat sebelum asar. Jadi di dalam 1 tahun itu kan ada bulan-bulan yang disucikan ya, dan ada juga bulan-bulan yang memang diharamkan. Nah, di situ di saat bulan suci kita nggak boleh melakukan di awal bulan, di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan, karena itu dimakruhkan. Jadi kalau misalkan melaksanakan jima di siang hari itu lewat dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang itu boleh. Dan kalaupun malam itu boleh dilakukan setelah bada isya sampai jam maksimal sampai jam 1 malam. Lewat dari jam sekian itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ke keduanya. Nah, banyak kan ya orang-orang yang pernah merasakan atau punya penyakit seperti kanker rahim. Itu penyebabnya dari apa? Sebenarnya penyakit kanker rahim bukan berarti penyakit yang diakibatkan dari makanan, tapi itu jelas punyanya penyakit kanker rahim itu karena memang jelas dari kesalahan berjima. Biasanya, contoh, si suami sering gonta-ganti pasangan, itu bisa mengakibatkan si istri punya kanker rahim. 2, si suami sering menyetubuhi istri ke dalam dubur, itu juga bisa mengakibatkan kanker rahim. Terus si suami sering memasukkan jari-jarinya ke dalam lubang vagina, itu juga bisa menyebabkan kanker rahim. Nah, mungkin sahabat IMP pun juga ada yang bertanya ya, bagaimana itu jikalau jakar dimasukkan ke dalam mulut, apakah boleh atau tidak? Jelas tidak boleh, karena itu sebenarnya tidak ada di dalam hukum Islam. Sebenarnya seks Islami di dalam hukum itu sebenarnya terbatas, dan orang-orang itu jarang mampu untuk bisa melaksanakannya, karena keinginan manusia itu didasari dengan hawa nafsu birahi, bisikan setan yang ingin lebih atau menentang di dalam hukum dan aturan. Nah, makanya etika dalam berjima dari sekarang tolong kita pakai semuanya sesuai yang ada di dalam kitab, supaya kita senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, ada juga waktu-waktu yang dilarang ya dalam hubungan berjima. Biasanya orang yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi itu pasti suka melakukan hal-hal yang bertentangan di dalam agama, yaitu menyetubuhi dalam keadaan istri sedang haid, menyetubuhi dalam keadaan istri sedang nipas. Nah, itu sebenarnya sesungguhnya sangat tidak boleh, itu sangat dilarang dalam hukum, karena menyetubuhi istri dalam keadaan haid dan nipas itu perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan, haram dan dosa besar. Jadi dalam melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istri sedang haid dan sedang nipas itu sangat tidak boleh, karena hukumnya haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Sama halnya dengan suami menyetubuhi istri lewat dubur. Nah, di sini sahabat IMP, kita boleh melakukan hubungan jikalau keadaan kita dalam keadaan istihadah. Istihadah itu kita mengeluarkan kotoran di dalam rahim, tetapi bukan dalam keadaan haid dan nipas. Itu masih boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian dalam bab jima di dalam kitab Qurratul Uyun. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.